Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang penyusunan soal HOTS, di mana yang part pertama sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke contoh soal, di mana contoh ini merupakan contoh soal yang sulit tetapi tidak termasuk HOTS. Dia hanya mengandalkan mengingat atau recall, mengingat kembali. Jadi tipe-tipe soal ini merupakan tipe-tipe soal yang sulit tetapi termasuk ke LOTS, bukan HOTS. Nah, untuk level kognitif itu kan di video sebelumnya sudah ada pembahasan, yaitu bahwa ada 3 level dari level kognitif. Level pertama adalah pengetahuan dan pemahaman. Nah, di sini kita lihat ada kompetensi dasar, kompetensi dasarnya apa, kemudian materinya apa, kelas dan semester, indikator soal, dan level kognitif berapa. Kemudian ini adalah soal pilihan ganda. Kemudian ada kunci jawabannya C. Kemudian ada skor, 1 jika benar atau 0 jika salah. Kemudian ada penjelasan. Soal tersebut termasuk level kognitif 1 karena bla bla bla. Jadi nanti ketika ada tugas, kalian diminta untuk membuat soal level kognitif 1, 2, dan 3, maka kalian buat soal seperti ini. Ada kompetensi dasar, ada materi, kelas atau semester, indikator soal, level kognitif, kemudian ada soalnya, ada kunci jawaban, ada penskorannya, juga ada penjelasan. Masih di pengetahuan dan pemahaman, tetapi tipe soalnya tipe soal bukan pilihan ganda, tapi jawaban singkat. Tetap sama, harus ada bagian ini, kompetensi dasar, materi, kelas atau semester, indikator soal, level kognitif. Kemudian ada soal, ada kunci jawaban, ada skor, dan penjelasan. Soal tersebut termasuk level 1, level kognitif 1 karena bla bla bla. Kemudian level kedua yaitu aplikasi. Ini sudah tidak perlu kita bahas ya. Ada soal. Perhatikan gambar berikut. Ada stimulusnya berupa gambar. Pertanyaannya, jelaskan 3 perbedaan siklus hidup dari kedua gambar tersebut. Itu adalah soalnya. Kemudian untuk kunci jawabannya ini, misalkan ayam bertelur sedangkan kucing melahirkan. Ayam, kemudian, nah, kemudian untuk skornya kalian buat seperti ini. Jika kosong atau jawaban salah, maka 0. Jika satu jawaban benar, 1. Jika kedua, itu poinnya 2. Dan jika 3 jawaban benar, 3. Jadi kita buat kunci jawaban, kemudian kita buat penskorannya. Semakin banyak jawaban yang benar, otomatis skornya akan semakin tinggi. Untuk penjelasannya, soal tersebut termasuk level kognitif 2 karena bla bla bla. Ya, bergantung ke soal. Masih di soal aplikasi di level kognitif 2. Ada kompetensi dasar, materi, kelas atau semester, indikator soal, level kognitif, kemudian ada soal. Nanti kalian buat kunci jawaban, kemudian penskorannya, dan juga penjelasan.
Nah, ini kita masuk ke kognitif level ketiga, yaitu penalaran. Ini adalah part yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Kemudian pertanyaannya, apa yang akan terjadi terhadap siklus pertumbuhan kupu-kupu apabila kebutuhan kain sutra meningkat dengan tajam? Maka ini adalah kunci jawabannya. Nah, untuk pedoman penskorannya kalian buat seperti ini. Terserah. Jika kosong atau jawaban salah, maka skornya 0. Jika jawaban benar tapi singkat, jawabannya atau skornya 1. Begitu seterusnya. Semakin lengkap jawaban tersebut, maka skornya akan semakin tinggi. Jangan lupa diberikan penjelasan soal tersebut termasuk ke level kognitif 3 karena bla bla bla. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri soal HOTS. Berpikir tingkat tinggi pada dasarnya meminimalkan aspek ingatan atau pengetahuan. Penekanannya pada transfer satu konsep ke konsep lainnya, kemudian memproses dan menerapkan informasi, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan menelaah ide dan informasi secara kritis. Ini ada 5 ciri ya, 5 ciri soal HOTS. Kita bedah satu persatu. Soal HOTS ciri yang pertama yaitu transfer satu konsep ke konsep yang lain. Ini adalah salah satu contoh soal HOTS. Untuk mendapatkan jawaban D, siswa harus memahami konsep pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga pecahan persen. Untuk soal HOTS ciri kedua, yaitu memproses dan menerapkan informasi. Di sini untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, siswa harus memprosesnya dahulu, baru bisa menerapkan. Tipe atau contoh soalnya seperti ini. Soal HOTS ciri ketiga, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda. Ini adalah soalnya. Soal HOTS ciri ketiga. Nah, untuk menyelesaikan soal, informasi-informasi yang ada perlu dikaitkan terlebih dahulu oleh siswa. Kemudian soal HOTS ciri yang keempat, menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Stimulusnya berupa diagram lingkaran. Kemudian di sini, siswa menggunakan informasi yang tersedia untuk menyelesaikan soal. Perhatikan bahwa ternak sapi ada 15%, ternak itik, dan seterusnya. Kemudian, soal HOTS ciri yang kelima, menelaah ide dan informasi secara kritis, seperti ini. Hitunglah 1 plus 2 plus 3 sampai 100. Bisa pakai notasi sigma. Oke. Nanti bisa kalian kembangkan sendiri. Apabila ada tugas, berarti kalian sudah mampu membuat soal HOTS sesuai dengan ciri-cirinya. Nah, ini contoh soal HOTS ciri kelima yang lain. Oke, sekian untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.